Dua orang yang berada di samping Hua Tiandu sebelumnya melaporkan apa yang terjadi di gurun pasir Han Hai kali ini. Tim Yuan Jiankong mengalami kekalahan atas Pangeran Hong Fen atau Pangeran Merah Muda. Senior Mo dari murid dalam dan Liu Kang dari murid luar telah tewas. Sisanya 4 murid yang terluka telah terkena racun, namun telah diselamatkan oleh Senior Hua. Selain itu ada 2 murid luar menghilang tanpa jejak. Pangeran Hong Fen juga tidak ada di tempat kejadian. Menebak jika 2 murid yang menghilang memiliki hubungan dengan aliran iblis. Mengenai masalah ini, Tetua Tianxing akan membuat keputusan sendiri. Mereka berdua tidak perlu mencampuri urusan ini, sementara Fang Qingsui dan Fang Han telah menyusul Mo Lin ke tempat pelariannya. Pedang Hong Yi yang dibawa Fang Han diberikan kekuatan oleh Fang Qingsui atau istilahnya itu pedang telah diberkati. Asal menebas tepat pada musuh akan meledakkan energi yang telah ia salurkan dan membuatnya mati rasa. Setelah mereka masuk, terlihat Jin Sitai mengikuti mereka. 2 murid penerus sejati melaporkan pada pemimpin Sekte Yuhua, bahwa mereka telah merebut kembali jalur energi Xuanjin dan telah menyerahkannya pada pemerintahan Kerajaan Lanyu. Pemimpin mengapresiasi hal tersebut. Kabar tentang Hua Tiandu yang menyelamatkan murid dalam di gurun Han Hai juga telah sampai pada Fang Baiyu, namun hanya keberadaan orang puncak petir yang tidak diketahui. Di sini Wan Luo pernah melihat junior Fang Qingsui muncul di kota Lanyu. Saat turun dari gunung ditemani oleh seorang murid puncak petir yang tidak pernah pergi bersama. Di sisi lain Fang Han dan Fang Qingsui menyusuri gua, di sana ada jalur energi Xuanjin. Energi ini mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mereka yang melatih spiritual. Jalur ini juga adalah tempat perselisihan antara 2 aliran dewa dan iblis. Menurut jiwa naga, energi di tempat ini sudah hampir kering, sudah tidak bernilai manfaat yang signifikan untuk latihan spiritual. Ada 2 tetua yang sedang berdebat panas, satunya tetua sekte siluman, sedangkan satunya tetua sekte iblis. Perdebatan mereka terkait dengan hilangnya sesuatu. Pertempuran iblis akan segera terjadi, setiap aspek akan mempengaruhi situasi di masa depan. Ditambah mereka telah membuat altar yang diletakkan di gurun Han Hai. Bagaimana bisa mengatakan hilang begitu saja? Tetua sekte iblis menanyakan jika itu penting mengapa hanya mengutus beberapa murid tingkat fisik untuk menjaganya. Tetua sekte siluman berdalih bahwa itu bertujuan untuk mengalihkan perhatian. Fang Qingsui bersama Fang Han berjalan hingga mereka menemukan sebuah altar siluman dewa bawah tanah. Mungkinkah ini altar yang dimaksud? Kedatangan mereka disambut oleh Wang Molin yang memang benar berada di tempat ini. Fang Qingsui akan menghadapinya, sedangkan Fang Han diminta untuk menghadapi pasukan bawahan yang ada di atas. Mengingat kemampuan Fang Han saat ini belum cukup jika menghadapi Wang Molin, dengan pedang yang telah dialiri energi petir, Fang Han dengan mudah melumpuhkan musuh. Atas saran jiwa naga, Fang Han melompat ke bawah. Di tengah-tengah tumpukan tiang batu, dengan cara seperti ini, maka bisa membuat pasukan iblis terbunuh terpisah. Saat Fang Qingsui menahan serangan Wang Molin, Jin Sitai yang mengikuti dari tadi menyerangnya. Sayangnya kekuatan Jin Sitai terlalu lemah. Meski dapat gangguan, Fang Qingsui dapat menjatuhkan Wang Molin. Setiap Fang Han membunuh tentara iblis, jiwa naga bisa menggunakan metode transformasi darah, mengisap esensi darah mereka, mengolahnya menjadi pil darah murni yang sangat bermanfaat untuk dikonsumsi Fang Han nantinya. Di masa lalu Kaisar Huangquan menggunakan bawah tanah sungai suci Huangquan khusus mengolah pil darah murni untuk sekte Huangquan. Lalu dibagikan untuk dikonsumsi oleh semua muridnya, supaya mereka melampaui batas fisik. Kekuatan fisik Fang Han sekarang hanya setara 5 kuda. Menembus ranah ajaib setidaknya kekuatan fisiknya setara dengan 10 kuda. Cara tercepat adalah mengonsumsi pil darah murni ini, demi Hong Yi Fang Han tak peduli itu aliran dewa atau aliran iblis. Lantas ia meminta jiwa naga segera melakukannya. Setelah memakan pil tersebut kekuatan Fang Han benar-benar meningkat. Sementara Wang Molin yang tidak bisa mengimbangi Fang Qingsui melakukan teknik pertukaran jiwa untuk meningkatkan kekuatan sihirnya. Sementara Fang Han kini dihadang oleh iblis yang lebih kuat. Awalnya iblis itu ingin Fang Han melepaskan pedangnya dan dia akan membiarkan Fang Han hidup. Tapi karena Fang Han tidak mau jadi iblis itu pun menyerang Fang Han.
Dengan bantuan Yan Fang Han berhasil menghabisi iblis tersebut. Sebelum mati, iblis itu ketakutan. Ia bertanya-tanya siapakah Fang Han mengapa memiliki kekuatan Huang Quan. 到底是什么呀？不错，修罗的气。Salah satu pasukan iblis melaporkan tentang murid sekte Yuhua yang menerobos altar siluman dewa pada dua tetua. Keberadaan altar siluman dewa yang sangat rahasia dapat ditemukan karena mereka mengikuti Wang Molin. Apa boleh buat tetua sekte iblis memilih kabur saja? Hal itu membuat tetua sekte siluman kesal. Bagaimana tidak semua ini terjadi karena Pangeran Hongfen yang melakukan tindakan berlebihan sehingga membuat sekte Yuhua mengirim murid penerus sejati. Seakan tidak peduli, bagi tetua sekte iblis sekarang yang terpenting adalah melaporkan masalah ini kepada pemimpin sekte. Wang Molin dengan teknik pertukaran jiwa yang masih di tahap awal belum bisa menaklukkan Fang Qingsui. Sebaliknya, Fang Qingsui malah berhasil mengambil pusaka labu dari Wang Molin. Hal tersebut membuat Wang Molin berniat mengorbankan hidupnya dan mati bersama. Pemimpin sekte bertanya nih mengapa Fang Qingsui belum kembali. Sebenarnya ia tidak mengkhawatirkan Fang Qingsui, melainkan hanya ingin tahu keberadaannya saja. Ia juga menanyakan tentang murid dari puncak lain. Kali ini para murid sejati yang pergi ke Gurun Han Hai totalnya ada 8 orang. 6 murid telah kembali dan melaporkan kepada sekte. 2 murid belum kembali, yakni Silongzi dari puncak Silong. Dan Junior Jin Sitai dari puncak Bian. Silongzi adalah maniak bela diri, pastinya dia tidak ingin menyerah dengan mudah. Ini adalah kesempatan untuk mencari pengalaman. Namun Jin Sitai, pemimpin sekte berharap dengan pengalaman ini bisa mendapatkan pengalaman yang berarti dan perubahan yang signifikan. Lalu ditunjukkanlah wujud asli dari pemimpin sekte Feng Baiyu, ia berada di arena Tianxing. Pertempuran dewa dan iblis akan segera dimulai, Penatua Tianxing mengkritik kelakuan Feng Baiyu nih. Yang mana Feng Baiyu tidak bermeditasi di istana Yuhua, tapi malah bermain-main dengan beberapa wujud tubuh di sini. Hal itu karena sebagai pemimpin sekte, selalu ada banyak hal yang harus ditangani. Tentu tidak bisa seperti Tianxing yang hanya mengurung diri di dalam kotak kecil. Menikmati hari dengan santai. Mendengar itu, Tianxing malah meminta Feng Baiyu bisa membuat jabatan pemimpin sekte untuk diteruskan ke Hua Tiandu, dan menjadi tetua tertinggi. Dengan begitu akan dapat menjalani hari dengan sangat menyenangkan. Sayang apa yang direncanakan oleh Wang Molin kembali digagalkan oleh Fang Han. Di sini Wang Molin kesal mengapa selalu saja bertemu dengan Fang Han padahal mereka tidak punya permusuhan. Fang Han tak peduli, hingga serangannya dapat melukai mata Wang Molin. Akibat matanya tak bisa melihat, Fang Han dengan mudah memenggal kepalanya. Namun ketika hendak kembali menusuk kelapanya, ia dihentikan oleh Fang Qingsui. Hal itu adalah kesalahan karena tidak menghancurkan kelapa Wang Molin sepenuhnya. Dengan kekuatan yang tersisa, Wang Molin melafalkan mantra memanggil siluman dewa. Meski hanya replika, kekuatannya cukup membuat Jin Sitai dan Fang Han menderita. Untuk melawan tekanan ini, Fang Han menggunakan teknik spiritual Yuan Chen yang didukung oleh Yan. 替小辈夺回法宝。居然敢破坏我的祭坛！法龙，先天百姓，平心而论。Menurut Tianxing, alasan aliran iblis hanya mengirim beberapa murid tingkat fisik untuk menjaga jalur Xuanjin adalah karena hal itu sepertinya tidak diprioritaskan. Meskipun dunia ini luas, segala sesuatu akan berakhir kembali ke keadaan semula. Kita melatih diri, hanyalah untuk merasakan sedikit kesenangan. Karena itulah, pertempuran dewa dan iblis tidak pernah berhenti. Hanya dengan membuat sisa-sisa kejahatan dari aliran iblis menyadari bahwa apa yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan kerugian. Maka, mereka akan sepenuhnya menyerah. Menghilangkan ancaman di masa depan. Dengan demikian jalur-jalur aliran iblis, pasti akan mencari jalannya sendiri. Sebelum pergi, Ketua Sekte meminta Tianxing memperhatikan pergerakan mereka. Fang Qingsui yang merasa tak sebanding dengan Dewa Siluman, ia pun berniat pergi dengan Fang Han tapi usahanya itu gagal. Lantas Fang Qingsui kembali melakukan serangan, lalu menahan pergerakan Siluman Dewa. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk segera pergi menjauh bersama Fang Han. Diketahui teknik yang digunakan oleh Fang Qingsui untuk menahan Siluman Dewa adalah teknik yang berasal dari Sekte Iblis Xiantian. Hal itu membuat Siluman Dewa seakan tidak percaya. Bahkan Fang Qingsui menggunakan teknik ini begitu lancar.
Energi iblis dari siluman dewa dapat dirasakan oleh Hua Tiandu. Sementara Fang Qingsui terluka parah akibat pertarungannya dengan siluman dewa. Ia pun harus segera menutup kelima indera dan menjaga kesadaran. Melatih untuk mengubah energi iblis. Ia memberikan labu yang ia dapatkan dari Wang Molin kepada Fang Han. Tak perlu khawatir, karena labu tersebut kini tanpa pemilik. Ia sudah menghapus ritual darah dari pemilik sebelumnya. Fang Han tinggal melakukan ritual darah agar labu ini menjadi miliknya. Dengan kekuatan labu ini, meski pemiliknya masih berada di ranah fisik, dapat menahan praktisi ranah ajaib di bawah tingkat 5. Selain itu masih ada serangga racun sanggu, bisa mendukung Fang Han untuk melindungi Fang Qingsui. Tanpa disadari ritual darah telah dilakukan saat Fang Han menyentuh labu tersebut, hal itu karena adanya luka di tangannya. Muncullah Jin Sitai yang meminta Fang Han menyerahkan pusaka ajaib labu Qixia. Karena Fang Han tidak mau menyerahkannya, ia melakukan serangan. Pertarungan terjadi, Fang Han benar-benar tak mampu melakukan perlawanan. Bahkan setelah memakai labu Qixia, di sini Yan sudah tidak bisa membantu lagi karena dia kehabisan energi saat membantu Fang Han melawan iblis sebelumnya. Yan meminta Fang Han merasakan bagian punggung. Inti dari pil emas Jiu Qiao terdapat darah Kaisar Huangquan. Dan gambar Huangquan juga terdapat darah Kaisar Huangquan. Keduanya tak terpisahkan. Jika Fang Han dapat mencapai tingkat dewa, maka bisa membuat gambar Huangquan mengalir dalam darahnya. Kekuatan sihir, pasti melampaui pemimpin Sekte Yuhua. Kemudian atas petunjuk dari Yan, Fang Han mengeluarkan serangga racun sanggu yang berada di dalam labu Qixia. Setelah Jin Sitai keok, ada serangan menuju arah mereka. Serangan itu menggunakan energi pedang Xuanjin. Salah satu dari 8 kekuatan supernatural Sekte Yuhua. Serangan itu dilancarkan oleh salah satu penerus sejati bernama Silongzi dari puncak Silong. Ia mengambil labu Qixia di tangan Fang Han dan bertanya tentang identitas Fang Han. Di sini Yan meminta Fang Han untuk tidak bertindak lebih dulu. Begitu mengetahui Fang Han murid luar dari puncak petir, Silongzi segera meminta Fang Han untuk minggir. Tentu Fang Han tidak mau, tujuan Silongzi tak lain hanya ingin menanyakan suatu hal kepada Fang Qingsui tidak berniat membantu Jin Sitai. Kemungkinan hal ini berkaitan dengan lukisan naga Huangquan. Jin Sitai langsung saja meminta Fang Han menyerahkan benda itu, ia yakin benda itu berada di tangan Fang Han. Ia telah melihat semuanya di altar siluman dewa, saat itu Fang Han tidak terpengaruh oleh tekanan dari siluman dewa. Padahal dirinya dan Fang Qingsui sulit untuk mengatasi hal tersebut, Jin Sitai berpendapat, jika bukan karena perlindungan fisik dari lukisan naga Huangquan, Fang Han tidak mungkin bisa melakukannya. Bahkan juga membunuh Wang Molin. Jin Sitai juga menceritakan saat dirinya melihat Fang Han melindungi Fang Qingsui saat di gurun pasir Hanhai dengan tubuh fisiknya. Hal itu memperkuat dugaan Jin Sitai jika Fang Han memiliki sesuatu di dalam tubuhnya, tentu sesuatu itu menjurus kepada lukisan naga Huangquan. Silongzi tak percaya omong kosong Jin Sitai, bagaimana mungkin seorang murid luar bisa menggunakan lukisan naga Huangquan dengan leluasa. Mendengarnya Jin Sitai merasa kesal lalu menyerang Fang Han dan memaksanya untuk menyerahkan lukisan tersebut, tapi hal itu dihentikan oleh Silongzi. Di sini sebenarnya Jin Sitai tidak benar-benar mengetahui jika lukisan tersebut berada di tangan Fang Han. Ia hanya berspekulasi saja, ditambah tuduhan tersebut diperkuat dengan apa yang dia lihat. Meski demikian, kedatangan Silongzi ke tempat ini bukan untuk lukisan naga Huangquan. Melainkan ingin melihat orang di samping Fang Qingsui, yakni putra Kaisar Iblis Xiantian. Jenderal Iblis Ying Tianxing. Silongzi mengetahui jika Ying Tianxing akan muncul ketika Fang Qingsui dalam bahaya. Agar Ying Tianxing muncul, Silongzi menggertaknya dan mengancam akan menyerang Fang Qingsui yang tanpa kewaspadaan. Alhasil Ying Tianxing pun terprovokasi, ia juga balik mengancam Silongzi. Jika berani menyentuhnya maka akan dilanda bencana tak terbatas. Kemunculan Ying Tianxing membuat langit menjadi gelap. Lalu ia mengambil labu Qixia dan menyerahkannya kepada Fang Han. Ia juga memberi sedikit pelajaran kepada Jin Sitai, ia meminta Silongzi berlutut untuk meminta ampun dan mematahkan satu lengan. Maka ia akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Perkataan tersebut tidak membuat Silongzi takut, karena niatnya ke sini memang untuk bertarung dengan Ying Tianxing. Karena menurut kabar, Ying Tianxing adalah jenius yang sulit ditemukan selama ribuan tahun. Sayangnya Silongzi terlalu meninggikan kemampuannya. Akibatnya satu tangannya menjadi korban.
仙魔的。 Bego Seli. Melihat tak mempunyai kesempatan, si Longzi hendak kabur membawa Jin Sitai tapi sayang hal tersebut gagal bahkan membuat dirinya pingsan. Di sini Ying Tianxing sudah mengetahui atas semua yang dilakukan Jin Sitai untuk mencelakai Fang Qingsui, karena inilah Jin Sitai dihajar habis-habisan. Meski sempat mengandalkan status ayahnya, Ying Tianxing tidak peduli. Alhasil Jin Sitai mengakui bahwa dirinya juga disuruh oleh orang lain. Orang tersebut adalah Hua Tiandu. Ying Tianxing tidak membunuh Jin Sitai kali ini karena hubungannya sesama murid dengan Fang Qingsui, tapi jika lain kali terjadi, ia tidak akan memberi kesempatan yang sama. Fang Han yang mendengar pengakuan Jin Sitai tak mampu menahan amarahnya, ia pun menebaskan pedangnya mengambil satu tangan Jin Sitai, ia juga berniat menghabisi nyawa Jin Sitai demi membalaskan kematian Hong Yi. Untungnya Hua Tiandu datang, sehingga nyawa Jin Sitai terselamatkan. Sebenarnya ini adalah masalah internal Sekte Yuhua. Ying Tianxing tidak ada hubungannya dengan masalah ini, tapi karena melihat jasa Fang Han melindungi Fang Qingsui, ia pun berniat untuk melindungi Fang Han dengan melawan Hua Tiandu. Sampai di sini belum diketahui apa sebenarnya hubungan Fang Qingsui dengan Ying Tianxing. Fang Han tidak menyangka tindakannya membantai iblis di bawah tanah membuat dirinya harus dikejar oleh sesama murid. Hua Tiandu mengeluarkan kekuatan esnya, hal itu membuat Fang Han merasakan perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Meski terlihat kuat, Yan menjelaskan bahwa kekuatan Hua Tiandu masihlah jauh untuk mencapai tingkat keabadian. Setelah dirinya pulih, Hua Tiandu hanya bagaikan debu di matanya. Setelah pertarungan beberapa saat, Ying Tianxing menggunakan serangan kuat agar memiliki kesempatan untuk membawa Fang Qingsui dan Fang Han kabur dari Hua Tiandu. Kemudian ia membantu Fang Qingsui memurnikan energi iblis, juga memberikan pil yang kelihatannya cukup berharga untuk Fang Qingsui. Ia juga memberikan pedang terbang Qizhou sebagai dukungan melatih formasi pedang Qixia. Hal tersebut membuat Fang Han sedikit curiga lalu menolaknya secara halus. Karena Fang Han menolaknya, Ying Tianxing tidak bisa terus memaksa. Lantas ia mengajari Fang Han teknik tubuh emas damo. Berbarengan selesai mengajari teknik itu, Fang Qingsui sadarkan diri. Ia bertanya bagaimana bisa Ying Tianxing ada di sini. Ying Tianxing mengatakan bahwa dirinya hanya kebetulan lewat saja. Ia juga menceritakan awal dirinya muncul hingga memberikan teknik tubuh emas damo kepada Fang Han. Menurut Fang Qingsui dibandingkan dengan adiknya Fang Han malah lebih kuat daripada mereka. Fang Han hendak memberikan labu Qixia pada Fang Qingsui, karena awalnya memang labu Qixia tidak dimaksudkan untuk Fang Han, tapi melihat karakter Fang Han. Hal itu cukup untuk mendapatkan penghargaan darinya. Jadi ia sepenuhnya memberikan labu Qixia tersebut. Di sini meski Ying Tianxing membantu, tapi mengingat dirinya bertanggung jawab atas kepercayaan pemimpin sekte, bahkan jika Ying Tianxing tidak datang ia juga memiliki rencana yang matang. Ying Tianxing menyayangkan sikap Fang Qingsui yang tidak berubah, bahkan berani melawan siluman dewa. Padahal ayahnya alias ayah Ying Tianxing saja juga takut kepada siluman dewa. Apa yang dilakukan Ying Tianxing hanya karena takut terjadi sesuatu kepada Fang Qingsui. Mendengar alasan dari Ying Tianxing, Fang Qingsui memintanya untuk berhenti karena mereka tidak saling berutang. Diceritakan pertama kali Fang Qingsui dan Ying Tianxing bertemu di Dabeyang Guixu, terperangkap dalam pengepungan oleh Tianmo. Hubungan rumit di antara mereka sudah merupakan suratan takdir di awal. Menurut Fang Qingsui saling berbagi ilmu merupakan hal yang saling menguntungkan, tidak perlu dibicarakan lagi. Selain itu pertempuran antara dewa dan iblis akan segera dimulai. Mereka berdua bagaikan air dan api, tidak dapat bersatu. Sebenarnya Ying Tianxing tidak mempedulikan pertempuran tersebut. Ia juga tidak ingin membedakan antara aliran dewa dan iblis. Karena mereka sama-sama berlatih di dunia mencari keabadian dan pembebasan. Lantas Ying Tianxing mensudahi omong kosong tersebut dan pergi. Ia sudah sangat senang melihat Fang Qingsui baik-baik saja. Singkat cerita, satu hari telah berlalu. Mereka sudah kembali ke puncak petir ungu. Karena Wang Molin telah tiada, masalah persekongkolan Jin Sitai dengan Sekte Iblis tidak bisa dibuktikan. Masalah Fang Han menebas satu lengan Jin Sitai itu telah melanggar aturan. Meski hal itu dilakukan demi melindungi Fang Qingsui, kepala keluarga Jin adalah tetua yang berkuasa di ruang alkimia.
yakni Lai Yangzi. Orang itu pasti tidak akan diam begitu saja, meski Fang Han tidak bisa menerima hal itu, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Harusnya dengan almarhumnya Wang Molin di tangan Fang Han, ia akan mendapatkan pil yin yang panjang umur, namun Lai Yangzi sebagai tetua besar ruang alkimia pasti akan mengganggu. Pil panjang umur pasti tidak ada harapan lagi, di seluruh dunia, tidak peduli aliran dewa atau iblis. Dimanapun yang kuat pasti memangsa yang lemah. Sebelum menyelesaikan penyembuhannya, Fang Qingsui hendak menemui pemimpin sekte untuk melapor tentang masalah persengkokolan Jin Sitai dengan aliran iblis yang melukainya. Dan masalah penebasan lengan Jin Sitai, pemimpin sekte pasti akan memprosesnya secara adil. Saat ini identitas Fang Han sebagai murid luar terlalu ambigu, hanya segera menjadi murid dalam mungkin dapat terhindar dari bencana. Besok pagi, Fang Qingsui meminta Fang Han membawa tusukan tulang sura untuk daftar menjadi murid dalam di gedung dewa. Ia akan membantu Fang Han meningkatkan kemampuan, namun harus diingat, ketika dirinya tidak ada, Fang Han harus bersabar dalam segala hal. Bertindak dengan rendah hati, terlihat Fang Qingwei yang membawa seorang pria bernama Xiaoxi. Xiaoxi adalah murid luar sekte Yuhua. Karena Fang Han sudah menjadi keluarga Fang Qingsui berniat berdiskusi dengan ayahnya untuk menikahkan Fang Han dengan Fang Qingwei. Fang Han tentu terkejut mendengar hal tersebut, ketika hendak mengutarakan sesuatu, Fang Qingwei datang. Ia memperkenalkan Xiaoxi yang seorang tuan muda Pulau Buye pada Fang Qingsui. Selain itu kedatangannya kali ini hendak berdiskusi tentang suatu hal, tapi ia tidak ingin seorang budak berada di sini. Fang Qingsui menjelaskan bahwa dirinya telah menghapus status budak. Fang Han juga telah berdiskusi dengan ayahnya untuk mengangkat Fang Han sebagai anak. Meski begitu bagi Fang Qingwei, Fang Han tetaplah budak pengurus kuda. Fang Qingsui meminta adiknya untuk tidak berbicara seperti itu, mengingat mereka kini sudah sama-sama menjadi seorang murid sekte Yuhua. Hal tersebut membuat Fang Qingwei kesal. Menurutnya apa yang dilakukan Fang Han di Gurun Hanhai tidak lepas dari bantuan kakaknya. Ia pun berdiri hendak mencambuk Fang Han, tapi hal itu segera dihentikan oleh kakaknya. Tak ingin mendengar ocehan Fang Qingwei, Fang Han pamit untuk mempersiapkan masalah pendaftaran murid dalam. Setelahnya Fang Qingsui meminta adik ia untuk kembali karena dirinya hendak memulihkan diri. Di puncak Bian Gunung Yuhua, terlihat Jin Sitai menangis merengek atas apa yang terjadi pada dirinya. Ayahnya merasa bersalah kepada ibu Jin Sitai karena tidak bisa mendidik Jin Sitai dengan baik. Apa yang terjadi membuat ayahnya malu. Meski demikian Jin Sitai tetaplah anaknya. Jadi dia tetap akan membela Jin Sitai, namun lengan Jin Sitai untuk sementara tidak boleh disambung. Ini akan menjadi bukti yang kuat untuk menghukum Fang Han atas kesalahannya. Tidak peduli alasan apapun, tidak akan terhindar dari hukuman berat peraturan sekte. Selain itu Hua Tiandu juga harusnya tidak bisa terlepas dari keterkaitan masalah ini, lagi pula kini dia adalah pemimpin sekte sementara, tak boleh berpangku tangan. Mereka pun pergi menuju puncak Hua Tiandu, terlihat Fang Han begitu merasa kehilangan atas kepergian Hong Yi untuk selamanya. 万里伤心，满人翱翔，天荣耀，只想看江湖聚散两。 Keluarlah Yan menasehati Fang Han agar tidak seperti ini, karena jika Hong Yi mengetahui hal ini, dia pasti menyesal telah menyelamatkan Fang Han. Dulu Fang Han berpikir jika sekte dewa adalah tempat tenang yang terbebas dari duniawi. Tapi dia menemukan di sini tetap penuh dengan intrik dan tipu daya, bersekutu menyerang pihak lainnya. Dimulai dari gerbang Gunung Yuhua, hingga gurun pasir Hanhai, telah menewaskan begitu banyak orang. Yan kembali berkata, tingkatan orang yang berbeda terhadap pemahaman masalah yang sama sangatlah berbeda jauh. Perspektif orang yang lemah adalah kehilangan dan perspektif orang yang kuat adalah perubahan. Meski demikian, Fang Han menyadari kenyataan Hong Yi telah tiada sudah tidak dapat diubah walaupun ia dapat membalaskan dendamnya dengan membunuh Jin Sitai dan Hua Tiandu. Setelah mendengar penjelasan dari Yan, ia berencana untuk menghidupkan kembali Hong Yi dengan cara dirinya menjadi kuat. Di alam semesta terdapat banyak jalur keabadian. Jika dapat mencapai keabadian, maka dapat mengubah kembali zaman, reinkarnasi dan penciptaan kembali. Sebenarnya Fang Han hanya ingin melihat senyuman Hong Yi lagi, siapa sangka kejadian ini membuat Fang Han kembali menerobos ke tingkat 9. Berpindah ke puncak Tiandu, di sana sudah ada Yuan Jiankong yang memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi di gurun pasir Hanhai. Di sini ia menuduh Fang Han ada hubungannya dengan apa yang terjadi saat itu. Ia juga menyalahkan Fang Han yang telah mengambil pedang milik Zuo sehingga formasi pedang dengan mudah diterobos oleh yaksa terbang. Tapi Hua Tiandu tidak mempercayai pendapat Yuan Jiankong yang menurutnya tidak masuk akal. Hua Tiandu sudah mengetahui jika Yuan Jiankong kabur sendirian meninggalkan rekan-rekannya.
Hal itu sangat disayangkan, tak mengira Sekte Yuhua mempunyai seorang murid penakut seperti itu. Meski begitu, Yuan Jiankong masih mengelak dan memintanya untuk kembali menyelidiki dengan teliti. Beberapa saat kemudian, Jin Rili atau ayahnya Jin Sitai teriak-teriak dari luar memanggil Hua Tiandu. Ia meminta pertanggungjawaban Hua Tiandu kepada anaknya. Dua bocah menghadang Jin Rili, bocah Jiugong. Begitulah Jin Rili menyebut kedua bocah ini, tentu sebagai ayah sedikit kesal atas apa yang terjadi kepada anaknya. Mengingat semua itu adalah perintah dari Hua Tiandu yang menyebabkan anaknya dalam bahaya. Bahkan kehilangan satu tangannya. Menurutnya Fang Han itu tidak hanya memiliki kemampuan murid luar saja, Hua Tiandu pun segera menenangkan Jin Rili. Masalah altar siluman dewa, ia sudah melaporkannya kepada sekte. Pemimpin sekte telah mengutus gurunya yakni Ru Yizi untuk menyelidiki masalah ini. Pada masa itu, Kaisar Iblis Huangquan dengan mengandalkan lukisan Jiaofu Huangquan menyerang alam semesta. Begitu banyak makhluk hidup mengalami penderitaan. Saat ini Jin Sitai demi menyelidiki keberadaan lukisan Jiaofu Huangquan dia rela menghadapi bahaya. Prestasi ini terlihat jelas oleh semua orang. Namun Jin Sitai tidak hanya bersengkongkol dengan aliran iblis. Juga, mendengarnya Jin Sitai segera menyela penjelasan Hua Tiandu dan menyangkal tuduhan tersebut. Ia juga memberitahu Hua Tiandu bahwa lukisan Jiaofu Huangquan berada di tangan mereka, maksudnya Fang Qingsui dan Fang Han. Lantas Hua Tiandu meminta Jin Sitai menunjukkan lukisan tersebut ada di mana. Jin Sitai pun kebingungan karena dia sebenarnya tidak benar-benar yakin bahwa benda yang dimaksud berada di tangan Fang Qingsui ataupun Fang Han. Mengenai hubungan Fang Qingsui dan Ying Tianxing, pada pertempuran di Guixu mereka bersama-sama membunuh iblis Suigu. Pemimpin sekte sejak lama telah membuat kesimpulan, hanya mengambil apa yang dibutuhkan. Setelah kejadian Guixu Ying Tianxing terus-menerus mengganggu Fang Qingsui, dengan alasan persengkokolan Fang Qingsui dan Ying Tianxing tentu tidak akan dapat menjatuhkan murid penerus sejati yang memiliki masa depan cerah. Sebaliknya, Jin Sitai benar-benar bersengkongkol dengan aliran iblis. Menyerang secara langsung terhadap murid penerus sejati sekte Yuhua Fang Qingsui, masalah perselisihan di antara Jin Sitai dan Fang Han tetua Tianxing yang akan menegakkan keadilan. Mengenai masalah ini, Hua Tiandu akan ke atas panggung Tianxing untuk melaporkan secara jujur kepada tetua Tianxing. Fang Han diantar oleh bangau putih menuju bagian depan gunung dari kuil dewa. Kemudian Fang Han melanjutkan perjalanannya sendiri. Tapi perjalanannya terhenti ketika ada suara yang menjelaskan bahwa murid luar tidak diperkenankan masuk kuil dewa. Lantas Fang Han menjelaskan tujuannya ke sini untuk mendaftar sebagai murid dalam. Adrenalin sudah terpacu rupanya dikerjain sama bocil yang juga seorang murid luar bernama Su Yuer. Gadis kecil ini meminta Fang Han menunjukkan bukti bahwa dirinya telah menyelesaikan latihan sekte. Lantas Fang Han menunjukkan tusukan tulang sura yang ia dapatkan. Siapa sangka gadis kecil ini mampu mengangkat tusukan sura dengan mudah. Padahal benda ini tidaklah ringan. Hal itu membuat Fang Han sedikit terkejut. Setelah memastikan tusukan tulang sura tersebut asli, Su Yuer meminta Fang Han memanggilnya senior. Ia dari perhimpunan Jialan yang semenjak kecil sudah mengikuti salah satu dari 5 besar murid penerus sejati. Su Yuer juga berniat untuk mendaftar sebagai murid dalam. Rupanya gadis ini juga telah mengetahui aksi Fang Han dan Fang Qingsui di gurun pasir Hanhai. Cerita mengenai hal itu kini telah viral di sekte Yuhua. Singkatnya mereka telah tiba di tempat pendaftaran murid dalam. Di tempat ini ada 2 orang yang berjaga di depan sebelum pintu masuk. Salah satu di antara mereka adalah Zuo Lingfeng, murid yang pedangnya masuk ke dalam lukisan Huangquan. Melihatnya tentu Fang Han mengingat senior ini, ia takut senior ini akan membuat masalah lagi dengan dirinya. Benar saja Fang Han dihadang oleh Zuo Lingfeng, untungnya ada Su Yuer yang menarik Fang Han. Zuo Lingfeng hanya terdiam karena Su Yuer mengenalkan dirinya sebagai murid dari perhimpunan Jialan. Fang Qingwei dan gebetannya yakni Xiao Xi mendapatkan kualifikasi untuk mendaftar sebagai murid dalam, yang mana ujiannya akan diadakan 5 hari lagi. Dengan bantuan Su Yuer Fang Han tidak perlu mengantri. Melihat tusukan tulang sura yang dibawanya, banyak orang tidak yakin jika itu adalah tusukan tulang sura sungguhan. Hal itu disebabkan karena Fang Han hanyalah murid luar, itu tidaklah mungkin, bahkan murid dalam saja akan kesusahan untuk mendapatkannya. Setelah dipastikan tusukan tulang sura tersebut asli, Fang Han dibolehkan mengikuti ujian murid dalam. Fang Han. Sementara Yuan Jiankong masih saja menyalahkan Fang Han atas apa yang terjadi di gurun pasir Hanhai. Saat di perjalanan Fang Han dihadang oleh Fang Qingwei dan lainnya. Namun Fang Han mengabaikannya. Melihat itu Fang Qingwei segera meminta Fang Han berhenti. Lalu memintanya untuk berlutut. Karena Fang Han tidak mau menuruti kata-katanya Fang Qingwei melontarkan cambuknya.
Cambuk tersebut sangat mudah ditangkap oleh Fang Han. Di sini Fang Han menegaskan bahwa senior Fang Qingsui telah memutuskan untuk menjodohkan dirinya dengan adiknya Fang Qingwei. Bisa dibilang mereka tunangan lah. Mendengarnya Xiao Xi menganggap Fang Han lancang dan hendak melakukan serangan. Sayangnya dengan kekuatan Fang Han saat ini ia sangatlah mudah menjatuhkan Xiao Xi. Bahkan juga menjatuhkan Zhuo Lingfeng yang berniat membantu. Kemampuan Fang Han ini membuat Fang Qingwei terkejut, ia seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Fang Han meminta Qingwei untuk tidak perlu khawatir karena di pertempuran dewa dan iblis nanti ia akan menjaga dengan segenap kekuatannya. Itu adalah pesan dari Fang Qingsui, tapi Fang Qingwei tentu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Fang Han. Ia tak percaya kakaknya mengatakan hal seperti itu, ia juga menegaskan meski dirinya menikah suatu saat, ia tidak akan menikah dengan Fang Han. Ia juga tidak memerlukan penjagaan dari Fang Han. Mau menikah dengan siapapun Fang Qingwei tidak punya pilihan. Jika Fang Han kelak menjadi murid sejati ia akan memberikan jalan keluar, namun sebelum itu, ia tidak akan mengizinkan Fang Qingwei berhubungan dengan lelaki lain. Jika itu terjadi bagaimana dirinya mempertahankan martabat sebagai seorang pria. Ketika Fang Han hendak pergi, Zhuo Lingfeng meminta pertanggungjawaban Fang Han terhadap senior Mo. Mengingat Fang Han lah satu-satunya yang selamat tanpa luka. Melihat sikap Fang Han yang arogan, Yuan Jiankong muncul. Tapi Fang Han malah membuka semua aibnya ketika dia meninggalkan semua murid saat melawan Pangeran Hongfen. Saat itu senior Mo melawan sendirian mengorbankan nyawa sehingga Pangeran Hongfeng terluka parah. Menyelamatkan dirinya dan Hong Yi. Penyelamatan ini hanya karangan Fang Han ya, agar semua tidak mencurigai dirinya. Dengan alasan ini Fang Han menyudutkan Yuan Jiankong, seolah-olah kematian senior Mo adalah kesalahan Yuan Jiankong yang melarikan diri. Yuan Jiankong masih tidak mengakui, ia masih mengelak dan hendak menyerang Fang Han. Tapi hal itu dihentikan oleh tetua Tianxing. Karena memang pertarungan di area sekte tidak diperbolehkan kecuali di arena Tianxing. Kemudian menyuruh mereka semua bubar. Setelah bubar, Fang Qingwei menyendiri. Ia menangis. Kemudian datang Ye Nantian dan Fang Qingwei langsung menangis di pelukannya. Hua Tiandu kini telah menemui tetua Tianxing. Hal ini berhubungan dengan lengan Jin Sitai yang ditebas oleh Fang Han. Setelah dijelaskan apa yang terjadi, Fang Han dinyatakan melanggar aturan sekte sebagai murid luar. Fang Han akan dikurung dalam penjara dewa. 3 hari kemudian dipukul dengan petir dewa. Di sisi lain Fang Han sedang dilatih oleh Fang Qingsui, tak berapa lama Fang Qingsui mendapatkan panggilan dari pemimpin sekte. Di sini Fang Qingsui menjelaskan apa yang terjadi di gurun pasir Hanhai. Tapi karena Fang Qingsui tidak memiliki bukti bahwa dirinya diserang oleh Jin Sitai maka sekte akan menyelidiki hal ini, namun masalah Fang Han sekte telah memutuskan memberikan hukuman petir dewa. Hukuman itu akan dilaksanakan 3 hari lagi, beberapa saat kemudian prajurit penjaga gunung sekte Yuhua datang untuk menangkap Fang Han. Karena Fang Han menolak ikut, para penjaga itu pun terpaksa menggunakan kekerasan hingga membuat Fang Han pingsan. Begitu sadar Fang Han sudah berada di dalam kurungan. Semua barang miliknya juga sudah disita. Jika saja Fang Han bisa mengeluarkan setengah dari kekuatan lukisan Huang Quan, mungkin selain Feng Baiyu alias pemimpin sekte tidak ada yang bisa menandinginya. Walau demikian, ia yakin sekte Yuhua pasti memiliki keadilan. Ia pun memanfaatkan waktu di kurungan ini untuk berlatih tubuh emas damo yang diberikan oleh Ying Tianxing. Sayangnya menurut Yan, teknik tersebut tidak berguna untuk saat ini, Yan pun berniat memberikan teknik yang lebih tinggi dari tubuh emas damo. Jin Sitai terlihat bahagia mendengar Fang Han telah dimasukkan ke dalam penjara dewa. Ia yakin Fang Han tidak akan dapat bertahan di bawah sambaran petir dewa. Setelah ini ia akan membalaskan dendamnya kepada Fang Qingsui. Fang Han kini telah berada di dalam lukisan Huan Quan. Latihan yang diberikan oleh Yan akan mengasah tubuh dan merajut jiwa. Teknik ini disebut tubuh emas Yama. Latihan ini memerlukan ketahanan dalam perebusan di dalam air Huang Quan. Yan menegaskan meski Fang Han nantinya dapat menguasai teknik ini, belum tentu bisa menyelamatkan nyawanya dari sambaran petir dewa. Meskipun harapannya kecil, Fang Han akan berusaha keras untuk meraihnya. Seberapa besar penderitaannya, Fang Han harus bersabar dan tenang, kalau tidak, pikiran kacau akan menyebabkan energi batin tersebar. Jika itu terjadi maka tidak akan bisa kembali seperti semula lagi, namun jika berhasil, maka bisa selangkah lebih maju. Su Yuer yang mendengar berita tentang Fang Han yang ditangkap menemui senior Jialan. Berharap bisa membantu,
Sayangnya hal itu sudah tidak dapat diubah lagi. Senior Jialan mengajak Su Yuer yang sedih untuk pergi ke arena Tianxing 3 hari lagi. Dalam waktu 3 hari harus mencapai tingkatan kecil tubuh emas Yama kelihatannya memang tidak memungkinkan. Selain itu saat di arena Tianxing Yan tidak dapat berbicara dengan Fang Han karena di sana ada tetua Tianxing. Ia juga meminta Fang Han untuk beraksi sesuai kondisi. Tibalah saatnya Fang Han dibawa ke arena Tianxing. Seperti arahan dari tetua Tianxing sebelumnya, kali ini akan dipimpin oleh Hua Tiandu. Di sini Fang Han ingin menyampaikan suatu hal kepada sekte namun tidak diberi kesempatan. Hukuman petir dewa ada 9 langkah berurutan. Bisa bertahap menarik akar 6 dosa. Mulai dengan mata, hidung, lidah, tenggorokan. Selanjutnya menghapus seluruh teknik latihannya sampai wujudnya hancur lebur hingga lenyap dari langit dan bumi. Sejak didirikannya sekte Yuhua, banyak orang telah mati di bawah petir ini, tak pernah ada yang bisa lolos dari petir dewa. Sambaran petir pertama telah usai. Fang Han memprovokasi Jin Sitai dan berhasil. Lalu ia mengajukan permohonan untuk berduel dengan Jin Sitai di arena Tianxing. Hidup dan mati tidak masalah. Tetua Tianxing pun tertarik akan hal ini, karena memang dalam sejarah sekte Yuhua belum pernah ada seorang murid luar menantang murid penerus sejati sekte. Atas keberanian Fang Han tersebut tetua Tianxing memberikan Fang Han kesempatan Fang Han untuk bertarung. Apalagi Jin Sitai juga menerima tantangan Fang Han. Oleh karena itu tetua Tianxing mengembalikan pedang dan labu Qixia. Melihatnya Jin Sitai agak kena mental, lantas ia memohon pada ayahnya meminjamkan pusaka cermin Dewa Api. Pertarungan pun dimulai. Fang Han menyadari jika cermin yang dibawa oleh Jin Sitai mampu mengekang labu Qixia. Fang Han pun ditekan oleh kekuatan cermin Dewa Api itu, namun ia berhasil menghancurkan kekuatan tersebut, lalu ia kembali memprovokasi Jin Sitai. Mendengar provokasi tersebut, Jin Sitai mengeluarkan sebuah pil untuk memulihkan kembali lengannya. Dengan pulihnya lengannya ini, ia bisa melakukan segel tangan memanggil raksasa yang diselimuti kobaran api. Raksasa tersebut membakar Fang Han dengan kobaran api yang sangat panas. Fang Han merasa putus asa sebelum dirinya mendengar suara Yan. Yan berani berbicara karena ia yakin di dalam kobaran ini orang luar tidak mudah merasakan keberadaannya. Yan meminta Fang Han tenang dan merasakan lingkungan sekitar. Meski kualitas api ini tidak sebagus api Huangquan tapi kuantitasnya cukup banyak. Atas arahan dari Yan, Fang Han berhasil selamat dari kobaran api Jin Sitai, yang mana hal ini membuat Jin Sitai tidak percaya. Melihat ini, Jin Rili mengetahui jika yang dipakai Fang Han adalah teknik tubuh emas Yama dari ajaran iblis. Namun dirinya tidak bisa membuktikannya karena sekte Huangquan sudah terpecah belah, teknik latihan utamanya juga sudah menghilang. Fang Han menjelaskan bahwa teknik ini adalah teknik tubuh emas Damo yang diajarkan oleh Ying Tianxing saat itu. Untuk masalah ini senior Fang Qingsui akan bersaksi untuknya setelah dia menyelesaikan latihannya. Di sini Fang Han juga mengatakan bahwa yang sebenarnya bersengkongkol dengan sekte iblis bukanlah dirinya melainkan Jin Sitai. Segera Hua Tiandu maju dan berkata setelah junior Fang Qingsui menyelesaikan latihannya, ia akan menyelidiki masalah ini. Saat ini harus menyelesaikan duel di antara mereka lebih dulu. Jin Sitai membenarkan hal itu dan segera mengambil cermin Dewa Api. Namun langkah Jin Sitai dihentikan oleh tetua Tianxing. Hal itu karena jika apa yang dikatakan Fang Han adalah benar maka yang ia tebas lengannya bukanlah murid penerus sejati sekte Yuhua melainkan pemberontak yang bersengkongkol dengan sekte iblis. Fang Han siap mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Meski dirinya tidak memiliki bukti nyata. Tetapi saat di altar siluman dewa, sebelum kematian, Wang Molin memberitahu bahwa penyerangannya terhadap Fang Qingsui adalah permintaan dari Jin Sitai. Fang Han tahu jika ini adalah salah satu rencana Jin Sitai untuk merebut posisi pemimpin sekte. Saat itu Wang Molin juga berkata, perwujudan siluman dewa sebenarnya digunakan untuk membantu Jin Sitai dalam menghadapi senior Hua. Jelas Jin Sitai tidak mengakui hal tersebut meski nada bicaranya sudah seperti orang gagap. Untungnya dunia ini memiliki keadilan. Saat itu Jin Sitai mengakui bahwa dirinya memang bersengkongkol dengan Wang Molin untuk melukai Fang Qingsui. Saat itu Si Longzi juga berada di sana. Fang Han berkata saat itu Ying Tianxing tidak benar-benar membuatnya pingsan. Karena sebagai saksi penting atas pengakuan Jin Sitai, karena ketakutan, tanpa sadar Jin Sitai mengakui kerjasamanya dengan Wang Molin. Padahal hal ini hanyalah jebakan Fang Han. Si Longzi saat itu memang benar-benar pingsan. Ayahnya pun tak bisa berbuat banyak karena anaknya sendiri telah mengakuinya. Atas jasa ayahnya kepada sekte, Jin Sitai tidak dihukum mati, ia hanya akan dipenjara selama ratusan tahun.
Di sini sempat terjadi ketegangan antara Hua Tiandu dan ayah Jin Sitai, tapi ayah Jin Sitai segera dapat mengontrol amarahnya mengingat hukuman ini sudah termasuk ringan. Atas jasa Fang Han membunuh Wang Molin, ia akan diberi pil yin yang panjang umur. Namun menurut Hua Tiandu hal itu akan mendapat banyak tentangan dari para murid dalam, mengingat Fang Qingsui lah yang sebenarnya berhasil menahan Wang Molin. Sehingga Fang Han mempunyai kesempatan untuk membunuhnya, dengan kekuatan Fang Han saat ini menerima hadiah pil panjang umur yin yang bukanlah keberuntungan malah akan menimbulkan banyak kebencian. Mempertimbangkan hal itu, Fang Han membenarkan apa yang dikatakan oleh senior Hua dan meminta tetua Tianxing membatalkan hadiahnya. Meski demikian Fang Han tetaplah berjasa pada sekte, jadi harus tetap diberikan hadiah. Lantas tetua Tianxing meminta Hua Tiandu menghadiahkan Fang Han 7 pedang spiritual agar Fang Han dapat menyelesaikan latihan formasi pedang Qixia. Singkat cerita setelah mereka bubar, Jin Rili merasa sedih, setelah putranya banyak membantu Hua Tiandu namun malah berakhir di penjara olehnya. Menurut Hua Tiandu itu adalah yang terbaik, jika saja Jin Sitai dibiarkan berbicara lebih banyak mungkin akan berakibat fatal. Bisa saja hubungan baik antara Jin Rili dengan tetua Tianxing juga pemimpin sekte akan berakhir. Bagi Jin Rili, hubungan baik itu tidak berguna di saat putranya kini telah dipenjara. Kekurangan Jin Sitai sebenarnya hanya emosi yang tidak stabil. Menurut Hua Tiandu dengan Jin Sitai berada di dalam penjara mungkin ini merupakan hal yang baik bagi Jin Sitai, sementara di arena Tianxing pemimpin sekte dan tetua Tianxing membicarakan tentang Jin Sitai yang kemungkinan ayahnya akan memiliki dendam di hatinya. Dari sini juga diketahui bahwa sebenarnya mereka telah mengetahui jika lukisan Jiaofu Huangquan berada di tangan Fang Han. Namun mereka ingin melihat Fang Han mampu atau tidak memiliki senjata langka ini. Setelah mendapatkan hadiah 7 pedang spiritual, Fang Han segera melatih formasi pedang Qixia. Meski demikian, energi batin yang paling mendasar masih kurang memadai, otomatis tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatan formasi pedang Qixia. Saat ini Fang Han perlu meningkatkan kekuatan batin secepat mungkin karena ujian murid dalam akan segera dimulai. Jadi dia tidak bisa hanya mengandalkan latihan spiritual Yuan Chen, karena itu akan memakan waktu beberapa tahun. Memang ada cara untuk meningkatkan kekuatan batin dengan cepat, yakni dengan menelan energi batin orang lain. Tiba-tiba Su Yuer masuk yang membuat Fang Han kaget. Kedatangan Su Yuer adalah untuk memberi Fang Han hadiah karena penampilannya yang bagus saat di arena Tianxing. Hadiah itu berupa pil yang berharga yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang murid luar biasa. Siapa sangka Su Yuer memiliki beberapa yang ia dapatkan dari senior Jialan. Sebenarnya jika Fang Han mau Su Yuer memperbolehkan Fang Han mengambil semua. Tapi Fang Han menolak, karena tidak enak hati. Setelahnya Fang Han meminum pil tersebut, begitu selesai Su Yuer segera mengajak Fang Han pergi, ia mengajak ke kuil Chuangong untuk mengikuti kelas. Sebenarnya murid luar dilarang memasuki area tersebut, pengajar di kuil Chuangong merupakan murid penerus sejati dengan tingkat spiritual yang tinggi dan tetua Chuangong. Banyak murid luar yang ingin mengikuti kelasnya tapi tidak memiliki kualifikasi. Akan tetapi jika Fang Han mengikutinya pasti ia akan berkualifikasi. Rupanya beginilah cara Su Yuer mengikuti kelas yang dibicarakan. Yakni mengikutinya secara diam-diam. Setelah kelas selesai, senior Jialan mengajak Su Yuer kembali. Namun sebelum itu ia meminta Fang Han berusaha agar dapat lolos ujian murid dalam. Dari tempat ini Fang Han tidak langsung kembali tetapi malah menghadang perjalanan Yuan Jiankong. Ia meminta penjelasan tentang Yuan yang mengarahkan pedang ke arahnya berkali-kali saat di gurun pasir Hanhai. Fang Han juga menghajar Yuan Jiankong karena hal tersebut, dengan kemampuan Fang Han saat ini, Yuan Jiankong tidak mampu melakukan perlawanan. Alhasil Yuan Jiankong sangat frustasi ditindas oleh seorang murid luar. Sepertinya apa yang terjadi di sekte Yuhua dapat diketahui oleh tetua Tianxing dan pemimpin sekte. Hal ini dibuktikan dengan mereka yang tahu tentang perkelahian antara Fang Han dan Yuan Jiankong. Namun mereka tidak menghukum Fang Han, selain mereka berdua menyukai Fang Han. Selain itu perang besar antara dewa dan iblis akan segera dimulai. Baik itu Hua Tiandu, Fang Qingsui atau murid dalam sekte Yuhua tidak bisa terbebas dari keterlibatan ini. Di sisi lain, Jin Rili mengunjungi anaknya yang berada di dalam penjara. Lagi-lagi Jin Sitai meminta ayahnya untuk membalaskan dendamnya. Ayahnya meminta Jin Sitai untuk tidak berbicara lagi, perang akan segera dimulai. Saat Jin Sitai mulai memahaminya, ayahnya akan mencari cara untuk mengeluarkannya dari tempat ini, lalu pergi meninggalkan Jin Sitai dengan anggur untuk menemani Jin Sitai selama di penjara. Meski Jin Sitai telah menerima hukuman yang pantas, namun Fang Han sangat menyayangkan pelaku utamanya masih bebas berkeliaran.
Duel di arena Tianxing sudah terlewati beberapa hari. Selanjutnya adalah ujian murid dalam. Di ujian kali ini Fang Han akan membawa pedang Hong Yi untuk menemaninya. Ujian medan pertempuran siluman iblis selama beberapa tahun terakhir. Banyak murid luar yang tewas dan terluka. Meski demikian ini adalah saat di mana keteguhan diuji. Siluman iblis adalah bahan baku yang bagus dalam praktik alkimia. Yang mengonsumsi pilnya akan sehat dan tidak menua. Yang mengonsumsi energinya akan berenergi dan panjang umur. Makin tinggi tingkat spiritual seseorang, makin baik kualitas pil yang dihasilkan. Sebelum masuk area ujian, Fang Han diminta menunjukkan giok ujian. Setelahnya Silongzi memberikan pil penolak kelaparan yang dapat mencukupi kebutuhan bertahan hidup selama 10 hari di area ujian. Begitu memasuki medan perang siluman iblis, tubuh Fang Han terasa ringan. Meski demikian kesadaran akan mengalami penurunan. Terkadang bahkan mata bisa berkilau dan mengalami ilusi. Lebih rentan diserang oleh siluman iblis. Oleh karena itu, harus lebih meningkatkan kewaspadaan. Para murid yang masuk disebar di lokasi yang berbeda. Konon siluman iblis paling suka tubuh pemuda yang memiliki tenaga dan vitalitas kuat. Tiba-tiba Fang Qingwei mendekat. Ia lari ketakutan meminta Fang Han menyelamatkannya dari siluman iblis yang mengejar. Ia juga berjanji akan menikah dengan Fang Han. Anehnya Fang Han tidak melihat siluman apapun mengejar. Yang rupanya penampakan di depannya adalah siluman iblis yang menyamar. Siluman tersebut membuat Fang Han terperangkap di dalam ilusi. Tapi Fang Han dapat mengatasinya. Yan terkejut melihat wujud spiritual dari Kaisar Huang Quan. Itu bisa muncul karena pil Jiu Qiao dan lukisan Huang Quan diciptakan melalui tetesan darah dari Kaisar Huang Quan. Makanya dalam tubuh Fang Han tersembunyi aura spiritual Kaisar Huang Quan. Energi spiritual yang tersebar sangat tepat untuk mengolahnya menjadi pil Biluo. Pil Biluo efeknya lebih tinggi dibandingkan dengan pil darah. Meski ukurannya lebih kecil, proses yang digunakan Yan menyempurnakan pil adalah proses alkimia dengan menggunakan air. Air sungai Huang Quan merupakan air tersuci di dunia. Menggunakannya untuk pengolahan pil jauh lebih kuat dibandingkan dengan api sejati perapian Sekte Yuhua. Pada masa itu, Kaisar Huang Quan mengadakan ritual untuk gambar Huang Quan. Pada mulanya untuk memberikan manfaat kepada jutaan murid Sekte Huang Quan dalam penggunaan pil. Sekte Yuhua tentu tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Huang Quan. Pada masa itu Sekte Huang Quan merupakan ajaran iblis yang pertama. Mereka mendirikan neraka, kehidupan dan kematian dikuasai oleh 10 murid utama. Kaisar Huang Quan ingin membangun ajaran reinkarnasi. Setelah semua makhluk hidup seluruh alam semesta meninggal, murid Sekte Huang Quan akan menahan jejak batinnya dan terlahir kembali menurut kebaikan dan kejahatan mereka. Karena hal ini Kaisar Huang Quan mendapatkan rasa cemburu dari langit. Akhirnya mati dan ajarannya pun lenyap. Kemudian Yan menunjukkan kerangka orang-orang yang telah menghalangi pencapaian besar Kaisar Huang Quan. Fang Han yang melihatnya, berpendapat jika ini semua terlalu kejam. Kaisar Huang Quan juga pernah tergoyah hatinya. Tapi jika tidak ada kehancuran besar maka tak akan ada tatanan besar. Dengan pil Biluo kemungkinan tidak lama lagi Fang Han akan mencapai tingkat ke-10 ranah fisik. Di suatu tempat terdapat sosok Raja Iblis Daweide yang dikelilingi oleh banyak siluman serupa yang menyerang Fang Han sebelumnya. Dewa Iblis 9 Matahari sudah menghalangi sihir Sekte Yuhua dan mengantarkan Raja Iblis Daweide ke tempat ini. Pada saat ini merupakan saatnya Sekte Yuhua mengalami kehancuran. Lantas Raja Iblis Daweide memerintahkan semua untuk membunuh para murid Sekte Yuhua jika bertemu dengan mereka. Fang Han malah bertemu dengan seorang senior yang telah mengikuti ujian ke-99 kalinya namun dirinya masih menjadi murid luar. Sayangnya Fang Han menyadari jika yang di depannya ini adalah siluman iblis. Alhasil siluman tersebut dimasukkan ke dalam labu. Tiba-tiba saja ada badai siluman iblis. Yan meminta Fang Han segera bersembunyi. Fang segera bersembunyi lalu menggunakan jimat penyembunyian diri. Siluman iblis yang datang sangatlah banyak. Bahkan dengan jumlah ini mungkin saja sudah cukup untuk menaklukkan beberapa aliran sekte yang lemah. Menghadapi begitu banyak siluman, murid dalam saja mungkin akan bernasib buruk. Fang Han menduga telah terjadi sesuatu. Jika saja terjadi sesuatu dengan murid yang ikut ujian, kemungkinan saja Sekte Yuhua akan sulit mempertahankan posisinya yang masuk ke dalam 10 sekte besar. Keanehan yang terjadi juga dilihat dari luar, namun keanehan ini telah dilaporkan oleh Silongzi. Tak berapa lama lonceng peringatan langit dan bumi dibunyikan untuk mengumpulkan para muridnya. Ketika lonceng peringatan dibunyikan maka semua murid penerus sejati dan murid dalam di papan catatan alam semuanya harus segera kembali. Tentu Silongzi juga termasuk di dalamnya. Dengan kekuatan Fang Han saat ini,
ia lebih leluasa memakai kekuatan labu Qixia. 一个境界。 Bahkan ia bisa mengubah kekuatan labu Qixia menjadi baju perang serigala. Semua murid yang dikumpulkan diminta untuk segera menyelamatkan murid luar yang ikut ujian. Setelah menjatuhkan para siluman iblis, Yan segera mengolahnya menjadi pil biluo. Kini telah terkumpul sebanyak 61 butir. Mendengar suara biola Fang Han tahu itu adalah Su Yuer. Di tempat Su Yuer ada Fang Qingwei dan juga Xiao Xi. Meski 3 orang, mereka tak mampu melawan musuh yang begitu banyak. Hingga Fang Han datang di saat mereka terpojok. Di antara para siluman terbang ini terdapat satu yang sangat kuat, bahkan mampu membuat baju perang Fang Han tersebar. Di tengah pertarungan Fang Han menyadari satu jurus baru yakni lolongan serigala. Namun bagi Yan itu hanyalah teriakan tanpa arah yang hanya akan membuang tenaga secara sia-sia. Lantas Yan mengajari Fang Han jurus 8 suara surgawi naga. Meski dapat membunuh semua siluman iblis yang ada di sana, jurus ini menguras banyak energi tubuh. Dengan energi yang tersisa, Fang Han menghabisi siluman iblis terkuat yang rupanya belum mati. Jurus Fang Han tersebut membuat teman-temannya pingsan. Hal tersebut membuat Fang Qingwei marah. Mengira Fang Han tidak peduli dengan hidup dan matinya. Setelah Fang Han memulihkan diri, Xiao Xi penasaran dengan jurus yang digunakan oleh Fang Han dan bertanya dengan beberapa pertanyaan seakan mencurigai keterampilan yang digunakan oleh Fang Han. Untungnya ada Su Yuer yang segera meminta Xiao Xi berhenti menanyakan hal-hal aneh semacam itu. Akhirnya mereka berempat pergi bersama. Mengetahui para bawahannya telah dikalahkan, Raja Iblis Weide memimpin pasukannya secara pribadi untuk menghadang Fang Han. Fang Han pun kembali menggunakan jurus raungan kerasnya lalu membawa teman-temannya menjauh. Sayangnya dengan kemampuan Da Weide bukanlah hal sulit mengejar mereka. Ia meminta Fang Han menyerahkan labu Qixia. Dengan begitu dirinya akan mengampuni nyawa mereka. Da Weide menghipnotis Xiao Xi untuk membantunya mengambil labu Qixia. Sayangnya hal itu gagal dan Xiao Xi kembali tersadar. Kini mereka melihat pagoda emas yang megah dari kejauhan. Tak ingin bermain-main lagi, Da Weide segera melakukan serangan tanpa ampun. Tak ingin mengambil resiko, Fang Han menggunakan kekuatan labunya untuk membawa Su Yuer ke pagoda emas. Su Yuer masih tidak ingin meninggalkan Fang Han sendirian dan hendak keluar membantu, tapi sayangnya ia tak bisa menerobos pagoda ini. Beberapa saat kemudian, Hua Tiandu mendekat ke pagoda emas membawa beberapa murid. Lalu ia pergi ke arah pertarungan Fang Han. Dengan cepat ia telah sampai. Melihat Hua Tiandu, Da Weide segera kabur, tapi kekuatan beku Hua Tiandu segera membekukannya. Hua Tiandu juga membekukan semua siluman yang tersisa. Anehnya Hua Tiandu tidak membawa Fang Han setelah menghabisi semua siluman. Ia malah segera kembali untuk memberikan hadiah kepada para murid dalam sebuah sirah eliksir atas kontribusi mereka. Atas gangguan dari Raja Iblis Da Weide, sekte memutuskan siapa yang bertahan hingga saat ini akan dipromosikan menjadi murid dalam. Di antara murid tersebut tentu Fang Han yang baru saja tiba di tempat itu juga termasuk. Melihat Fang Han baik-baik saja membuat Su Yuer sangat senang. Sayangnya di sini Fang Qingwei malah memfitnah Fang Han atas semua yang terjadi. Dengan alasan Fang Han menggunakan labu Qixia secara sembrono sehingga menarik Raja Iblis Da Weide. Juga menyebabkan kematian sesama murid. Yang dimaksud adalah Xiao Xi. Bahkan Fang Qingwei berani bersumpah apa yang dikatakannya adalah suatu kebenaran. Buktinya adalah mayat Xiao Xi yang berada di bawah bebatuan. Atas kesaksian Fang Qingwei ini, Hua Tiandu dengan paksa mengambil labu Qixia dari Fang Han. Bahkan juga menghapus segel darah dari labu tersebut secara paksa. Su Yuer yang tak tega berniat menyelamatkannya tapi dihentikan oleh Senior Jialan. Lantas Senior Jialan meminta Hua Tiandu untuk tenang dan berharap menyelesaikan masalah ini setelah kehadiran Fang Qingsui. Namun Hua Tiandu ingin menyelesaikan masalah ini sekarang juga dan akan mengakhiri kultivasi Fang Han. Di bawah penindasan Hua Tiandu,
Fang Han tidak menerima hal tersebut. Ia juga bertaruh pada Hua Tiandu dalam 10 tahun dirinya akan mengalahkan Hua Tiandu. Beberapa saat kemudian Fang Qingsui datang menghancurkan pagoda yang menekan Fang Han. Qingsui berharap senior Hua Tiandu tidak menganggap serius perkataan Fang Han. Namun Fang Han menegaskan bahwa dirinya tidak bicara sembarangan, ia juga melakukan sumpah. Jika dirinya melanggar sumpah maka akan dihukum oleh surga. Lebih dari itu, Fang Han berkata dirinya akan lenyap selamanya tanpa kesempatan untuk reinkarnasi. Karena sudah seperti ini, Hua Tiandu pun menerima tantangan 10 tahun Fang Han. Waktu di Sekte Abadi berjalan begitu cepat, banyak orang meragukan Fang Han dapat menandingi Hua Tiandu bahkan jika Fang Han berlatih selama 100 tahun lagi. Menganggap Fang Han hanya mencoba mengulur waktu saja. Setelah semua murid pergi, Fang Qingsui marah kepada Qing Wei bahkan sampai menamparnya. Kakaknya bertanya, apakah kau punya rasa hormat terhadap keluarga Fang kita? Apakah kau punya rasa hormat terhadap puncak Zidian? Apakah kau masih melihatku sebagai kakakmu? Tanpa menjawab, Fang Qingwei segera pergi dari sana. Karena Fang Han telah menyelamatkan Yuer dari pengepungan ratusan iblis. Mulai sekarang dia adalah teman dari Serikat Jialan. Jika butuh bantuan mereka tidak akan ragu untuk membantu. Atas nama Puncak Zidian atau Puncak Petir, Qingsui pun bersedia bekerja sama dengan sepenuh hati dengan Serikat Jialan. Qingsui meminta Fang Han untuk tidak terlalu banyak berpikir, dan akan membahas masalah ini setelah tiba di Puncak Zidian. Setelah Qingsui pergi, Yan keluar menampakkan diri. Ia bertanya apakah rencana Fang Han mengingat waktu 10 tahun sangatlah cepat. Di akhir episode kembali diperlihatkan Jin Sitei yang mengeluh karena waktu 100 tahun sangatlah lama dan bertanya kapan ini akan berakhir.